Siang semuanya, saya Aprianli. Saya hari ini akan menjelaskan pengertian pajak, fungsi, dan jenis-jenis lainnya. Silakan menonton. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan untuk rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Pungutan wajib dari pajak untuk negara, penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan ciri-ciri pajak. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang yang sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Dan yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, maka tidak langsung menerima memanfaatkan pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya. Dan yang terakhir, nomor 4. Berdasarkan undang-undang, ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dan ada juga fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur antara lain yaitu pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat diberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negara, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, nomor 4, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintahan menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan, untuk mengatasi kelusuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan sifat. Terbagi menjadi dua yaitu pajak tidak langsung, indirect tax. Yang kedua, pajak langsung, direct tax. Yang nomor 2, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut, yaitu pajak daerah atau lokal. Yang kedua, pajak negara atau pusat. Yang nomor 3, jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak.
Yang pertama, pajak objektif, dan kedua, pajak subjektif. Saya tentang pajak. Bila ada kesalahan kata, minta maaf dan terima kasih.